Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun video saya kali ini akan menjelaskan internet dan cloud computing. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Widarman, NIM 21100111111, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa. Kita langsung saja di penjelasan. Oke. Dan penjelasan saya kali ini bahwa internet dan cloud computing. Sebelum kita lanjut di pembahasan, kita ketahui dulu perbedaan internet dan cloud computing. Nah, internet itu adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, sedangkan cloud computing adalah hasil langsung dari inisiatif ini yang menawarkan banyak sumber daya seperti perangkat lunak dan platform dan infrastruktur sebagai layanan. Nah, kita akan menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, simak video ini. Oke. Yang pertama, pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Nah, definisi internet menurut para ahli. Yang pertama, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dapat positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintah. Nah, yang kedua, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang berhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, internet adalah kumpulan jaringan dengan skala global dan di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan. Komputasi diterjemahkan sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer, sedang awan merupakan metafora dari pengembangan infrastruktur berbasis internet. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Karakteristik cloud computing. Karakteristik cloud computing itu ialah layanan online yang berbentuk perangkat komputasi modern seperti network, thread, CPU, memori, dan sebagai serta dapat berupa perangkat lunak seperti tempat untuk berjalannya suatu platform atau aplikasi modern. Karakteristik cloud computing menurut Badan Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang dikenal NIST atau singkatan dari National Institute of Standards and Technology, menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik utama dari layanan cloud computing yang perlu diketahui diantaranya, yaitu pertama, on-demand self-service. Layanan computing harus mempunyai fitur self-service. Pertama, service portal yang dapat diatur dan disesuaikan sendiri oleh penggunaan sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua, broad network access, harus mudah diakses dengan kapan saja, dari mana saja, menggunakan perangkat yang telah dikonfigurasi untuk digunakan oleh pengguna yang tersambung dengan internet. Yang ketiga, resource pooling, tersusun atas gabungan berbagai sumber daya komputasi yang dapat diakses secara bersamaan oleh para pengguna umumnya. Layanan cloud computing ini memiliki karakteristik multi, atau dengan kata lainnya, banyak pengguna yang memanfaatkan sumber daya komputasi dalam satu waktu secara bersamaan. Yang keempat, rapid elasticity, layanan yang dibuat harus bisa memenuhi setiap kebutuhan terkait sumber daya komputasi yang diperlukan menggunakannya. Jadi ketika pengguna membutuhkan beberapa unit komputasi dengan jumlah lebih, maka di waktu itu juga ada dalam waktu sehingga dapat diperoleh unit yang dibutuhkan. Dan jika pengguna berniat untuk mengurangi unit komputasi tersebut, maka dapat dilakukan dengan secepatnya. Yang kelima, Merchant Service, layanan cloud computing yang berjalan harus memberikan informasi terkait ukuran penggunaan sumber daya dari unit komputasi yang digunakan oleh penggunanya. Layanan cloud computing, jenis layanan cloud computing atau model ini ada beberapa pilihan yang utama, ada 3, yakni dikenal sebagai LaaS, PaaS, dan SaaS. Yang pertama, jenis layanan cloud computing infrastruktur as a service, LaaS, atau disingkat LaaS. Jenis layanan cloud computing infrastruktur as a service atau disingkat LaaS terdiri atas blok-blok dasar untuk cloud IT. Umumnya LaaS menyediakan akses ke fitur-fitur jaringan komputer virtual maupun hardware khusus dan ruangan penyimpanan data. Yang kedua, model layanan cloud computing platform as a service atau singkat PaaS. Dengan model layanan cloud computing plus as a service atau PaaS, Anda dapat fokus pada deployment dan manajemen aplikasi, tidak perlu memanajemen infrastruktur seperti hardware dan sistem operasi. Yang ketiga, jenis layanan cloud computing software as a service atau disingkat SaaS. Jenis layanan cloud computing ini ketiga adalah SaaS atau software as service, dan adalah bentuk layanan cloud computing yang lengkap, dijelaskan dan diatur oleh service provider. Lewat SaaS, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana service dikelola atau bagaimana infrastruktur diatur. Anda hanya perlu mengetahui cara menggunakan software tersebut. Seperti itu. Cloud computing itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti itu. Nah, setiap atau sebuah aplikasi, pasti aplikasi itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti kita sendiri manusia, manusia punya kelebihan dan kekurangan, seperti dia punya kelebihan dan kekurangan dan saling melengkapi. Nah, kelebihan cloud computing ini, yang pertama, mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data di mana dan kapan asal terhubung dengan internet. Jadi kita, walaupun kita berada di rumah lagi rebahan atau kita berada lagi di perjalanan, kita bisa mengakses internet. Seperti itu, kita masih bisa mengakses internet. Yang penting kita HP Android kita terhubung dengan internet. Seperti itu. Nah, yang kedua, murah. Pengguna cloud computing sangat hemat biaya. Untuk penggunaan perangkat keras cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Yang ketiga, hemat. Dengan adanya sistem komputasi awal memungkinkan
perusahaan atau instansi mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Yang keempat, fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka otomatis ia menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self provisioning. Yang kelima, ketersediaan data cloud computing menggunakan sistem fixed availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang menjamin ketersediaan listrik, pendingin dan layanan pendukung selama 24 jam. Yang keenam, skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data, baik untuk mengurangi atau memproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Yang ketujuh, aman. Cloud computing sudah pasti aman dan terjamin asal mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau dia sudah mempunyai pengalaman seperti itu, atau juga disebut terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Kekurangan cloud computing yang pertama, bergantung pada koneksi internet. Ketika tidak ada koneksi internet atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing akan terputus. Nah, disinilah hambatan terbesar yang tengah terjadi di Indonesia, karena belum semua wilayah terjangkau akses internet semacam ini. Jika cloud computing ini, jika kita berada di daerah-daerah terpencil dan di situ tidak ada internet, maka kita tidak bisa mengakses, karena cloud computing ini dia harus butuh internet gitu. Yang kedua, harus cari vendor yang sudah distandarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komputasi, awan berarti akan mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanan. Contoh-contoh instansi yang menggunakan cloud computing ya, Google Drive, Dropbox, sosial media. Ya, itu saja penjelasan saya tentang internet dan cloud computing. Jika ada kesalahan itu karena datanya dari diri saya sendiri sebagai makhluk yang lemah, dan jika ada benarnya itu mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.